Apa sih rasionalisme itu? Rasionalisme yaitu suatu aliran yang mengklaim bahwa suatu kebenaran itu bersumber dari alam ide, rasio, atau akal. Tokoh filsafat pertama yang menggagas rasionalisme adalah Plato. Menurutnya, kebenaran yang hakiki adalah yang ada dalam ide atau pikiran murni, sedangkan yang ditangkap oleh indera merupakan tampilan dari bayang-bayang kebenaran. Menurut aliran rasionalisme ini, seseorang dengan akal yang sehat dapat menentukan antara baik dan buruk. Pada zaman modern, konsep rasionalisme dipopulerkan kembali oleh René Descartes pada tahun 1590 sampai dengan 1650. Konsep rasionalismenya yang akrab dengan semboyan cogito ergo sum, atau yang berarti aku berpikir maka aku ada. Hal tersebut seolah menginspirasi bahwa jika seseorang ingin eksis, ingin jaya, dan ingin sukses, maka mereka harus menggunakan akalnya dengan benar. Aliran rasionalisme menarik untuk saya karena membahas rasionalisme tidak hanya memberikan pemahaman tentang sejarah pemikiran manusia, tetapi juga memperkaya cara kita memandang dan memecahkan masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ada beberapa alasan lain juga. Yang pertama yaitu dasar dari ilmu pengetahuan. Rasionalisme menyediakan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan matematika. Pemikiran rasionalis mendorong pengguna logika dan deduksi untuk mencapai pengetahuan yang pasti dan universal. Kedua, pengaruh terhadap pemikiran modern. Pemikiran para tokoh telah membentuk banyak aspek dari pemikiran modern, termasuk epistemologi, etika, dan metafisika. Ketiga, kontribusi terhadap metode ilmiah. Rasionalisme berkontribusi pada perkembangan metode ilmiah dengan menekankan pentingnya akal dan logika dalam menguji hipotesis dan teori. Yang keempat, pertanyaan tentang realitas. Rasionalisme memicu pertanyaan mendalam tentang sifat realitas dan cara kita memahami dunia di sekitar kita. Ini mencakup diskusi tentang eksistensi Tuhan, hakikat jiwa, dan hubungan antara pemikiran dan tubuh. 5. Pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip rasionalisme sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan yang logis dan berbasis data. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita bisa menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah praktis. Selain itu, aliran dari rasionalisme memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan dari rasionalisme yang pertama yaitu ada kepastian dan kepastian logis. Rasionalisme memungkinkan pencapaian pengetahuan yang pasti melalui logika dan deduksi, yang seringkali lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan pengetahuan yang didapat dari pengalaman indrawi. Yang kedua ada penemuan prinsip-prinsip umum. Melalui penggunaan akal, rasionalisme dapat membantu menemukan prinsip-prinsip umum yang mendasari realitas, yang tidak selalu jelas dari pengalaman sehari-hari. 3. Mendasari ilmu matematika dan logika. Rasionalisme berperan penting dalam pengembangan ilmu matematika dan logika, yang merupakan dasar dari banyak disiplin ilmu lainnya. 4. Mendorong keraguan kritis. Metode keraguan seperti yang dikembangkan oleh Descartes mendorong sikap kritis dan skeptis terhadap pengetahuan yang diterima begitu saja, yang dapat memperkuat validitas pengetahuan. Selain itu, ada kekurangan dari aliran rasionalisme. Yang pertama, keterbatasan dalam pengalaman nyata. Rasionalisme seringkali mengabaikan pentingnya data empiris dan pengalaman nyata, yang dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang relevan atau kurang tepat dalam konteks dunia nyata. 2. Kesulitan dalam verifikasi. Pengetahuan yang diperoleh melalui rasionalisme bisa sulit diverifikasi tanpa dukungan data empiris yang dapat mengakibatkan spekulasi tanpa dasar yang kuat. 3. Ketergantungan pada asumsi awal. Proses deduksi dalam rasionalisme sangat bergantung pada premis-premis awal. Jika premis tersebut salah, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan salah. 4.
kurang fleksibel terhadap penemuan baru. Penekanan pada prinsip-prinsip tetap dan ide-ide bawaan bisa membuat rasionalisme kurang adaptif terhadap penemuan ilmiah baru yang membutuhkan revisi atau penyesuaian pengetahuan yang ada. 5. Abstraksi yang berlebihan. Rasionalisme cenderung menghasilkan pengetahuan yang sangat abstrak dan teoritis, yang kadang-kadang sulit diterapkan atau diuji dalam situasi praktis dan konkret.